tengah kecaman dan penolakan, pelantikan aparatur sipil negara pegawai KPK tetap dilakukan. Tes wawasan kebangsaan masih menyisakan persoalan. Langkah pimpinan KPK dinilai arogan. Elemen masyarakat sipil pun akhirnya ramai-ramai memberikan perlawanan. Sudah saatnya Presiden Jokowi turun tangan dan menunjukkan sikap kenegarawanan. Lantas akan dibawa kemana polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK? Inilah Satu Meja The Forum bersama Selamatkan KPK. Saya dengan ini secara resmi melantik. Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan. Presiden berpihak pada 75 pegawai, meminta untuk tidak memberikan alasan TWK, ternyata lembaga lain itu subordinasi. Dalam bahasa saya agak keras pembangkangan ini. Jadi pemikiran-pemikiran terkait dengan wawasan kebangsaan mari diadili dan kejam, melebihi jajemen Tuhan, tidak bisa dibina. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Dandi Dwi Laksono, seorang jurnalis dan sutradara film khususnya dokumenter. Selamat malam Dandi. Selamat malam Bung Budiman. Lalu yang kedua ada seniman Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta, Mas Anang Sabtoto. Selamat malam Mas Anang. Selamat malam. Ya, kemudian nanti akan bergabung Profesor Sulistyowati Irianto, Koalisi Guru Besar Anti Korupsi, kemudian Profesor Mohtar Pabotinggi, Guru Besar Ilmu Politik, lalu kemudian ada Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, lalu ada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Khoirul Anam, dan ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Saya akan memulai dari Dandi. Bung Dandi, jadi film Endgame yang Anda buat, teasernya ini sudah ada dan sudah ditonton sampai tadi hampir 50, hampir 60 ribu orang ya. Apa yang Anda baca dari antusiasme publik terhadap film dokumenter yang Anda buat sebetulnya? Ya, terima kasih. Ya, saya posting di Twitter bahkan sudah 600 ribu views. Oke. Jadi ya intinya sih kami di industri kreatif, teman-teman yang tergabung di komunitas konten kreator, kami juga khawatir dengan rusaknya demokrasi karena produksi informasi yang menyesatkan tentang KPK, bagian propaganda, bagian dari framing KPK yang dilakukan terutama para pegawai KPK yang sudah berlangsung lama sekitar 1 atau 2 tahun terakhir, tentang adanya isu radikalisme di KPK dan segala macam. Dan saya pikir media juga sudah cukup mengangkat, memberikan counter, tapi memang ruang media sosial kita hari ini memang dibombardir dengan disinformasi, dengan propaganda, sehingga informasi-informasi yang saya pikir memang bertendensi untuk melemahkan KPK cukup mendapat ruang, sehingga ketika puncaknya adalah pemberhentian atau tes wawasan kebangsaan ini yang berpotensi memberhentikan para karyawan KPK yang selama 15-17 tahun terakhir ini kami amati sebagai jurnalis, juga sebagai filmmaker, kami amati punya sepak terjang dan track record yang baik, dan mereka disingkirkan, saya pikir ya kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi dari situ mungkin jadi benang merah dari film dokumenter yang Anda buat adalah apa, Bung Dandi? Ya, kami menampilkan kesaksian orang-orang yang selama ini mungkin tidak muncul di media, karena memang punya tugas dan tanggung jawab dalam penyidikan, dalam investigasi begitu ya, yang memang tidak bisa dimunculkan ke publik. Tapi kali ini kayaknya terpaksa mereka harus muncul untuk menjelaskan sendiri, karena memang hampir tidak ada ruang atau hampir tidak ada kesempatan masyarakat untuk mendengarkan langsung, karena memang informasi sudah sedemikian terdistorsi. Jadi intinya itu sih, ini kemunculan pertama dari banyak orang di depan kamera tanpa di blur, langsung dengan identitasnya, dan sebagian besar adalah para penyidik. Oke. Jadi sebetulnya apa
keinginan yang akan target Anda dengan membuat film dokumenter, sebenarnya targetnya apa? Ya, ini seperti merangkum bagaimana perjalanan KPK selama 17 tahun terakhir ini, dan orang-orang ini memang tidak pernah muncul ke publik. Kita tahu beberapa orang seperti Bung Novel Baswedan atau teman-teman yang lain, ada sebagian yang sudah muncul. Tapi ini sebagian adalah cerita-cerita yang selama ini mungkin publik belum tahu dalam 17 tahun perjalanan KPK, dan saya pikir mudah-mudahan film ini memberikan alasan mengapa kita harus mempertahankan KPK walaupun sudah banyak kekalahan bertubi-tubi ya sejak revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Jadi saya pikir ini adalah sisa pasukan terakhir. Sisa pasukan terakhir, yang masih bisa diharapkan, kira-kira begitu. Tapi apakah Anda yakin bahwa suara testimoni dari pegawai-pegawai KPK itu didengar oleh pemerintah, didengar oleh pimpinan KPK? Ya, kalau melihat perkembangan sekarang saya mungkin tidak yakin dan pesimistis ya, Bung Budiman. Tapi ya saya tidak hanya bicara, atau film ini tidak hanya bicara kepada pemerintah, kepada negara, tapi juga bicara kepada pemilik republik yang sesungguhnya, yaitu rakyat, begitu ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana penolakan revisi Undang-Undang KPK dengan ratusan ribu orang turun ke jalan selama September 2019, toh dikerjakan juga revisinya, begitu ya. Penolakan Omnibus Law tahun 2020 juga toh nggak didengar. Gitu ya. Jadi saya pikir pemerintah kita sedang dalam kondisi yang sangat buruk dalam hal mendengarkan aspirasi publik, baik jalanan maupun film. Jadi saya bisa membayangkan kalau ratusan ribu mahasiswa mengepung DPR saja tidak punya implikasi apa-apa, mungkin film juga akan lebih kecil dampaknya. Tapi toh kita harus lakukan ini, pendokumentasian ini, setidaknya rakyat Indonesia tahu di masa siapa KPK mengalami kehancuran. Selain untuk menuding adanya kelompok-kelompok Taliban di KPK, pesan apa lagi yang disampaikan dalam film berdurasi 90 menit itu, Bung Dandi? Saya pikir setiap sutradara akan menghindari membicarakan filmnya sebelum orang nonton. Tapi orang mau nonton film caranya gimana? Ini spoiler. Ya, kami sudah membuka pendaftaran. Membuka pendaftaran? Ya, ada media sosial KPK Endgame, gitu ya. Bisa juga melalui Watchdog. Kawan-kawan yang sudah sering nonton film Watchdog mungkin sudah tahu jalur yang sama yang kami gunakan untuk mendistribusikan Sexy Killers. Jadi kami memberikan kesempatan masyarakat untuk menonton secara offline, berkumpul, berdiskusi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi intinya adalah supaya berdiskusi ya. Kami tidak ingin film ini langsung muncul secara online karena kami ingin ada social gathering seperti film-film Watchdog yang lainnya, yang sebelumnya. Oke, baik, Bung Dandi, saya pindah ke Mas Anang Sabtoto. Mas Anang, ini seniman-seniman Jogja sebetulnya yang sekarang Anda wakili, sebenarnya mau bikin apa ini berkaitan dengan KPK di Jogja ini? Kalau pada dasarnya kan ini suatu inisiatif mandiri ya Mas. Nah ini dikerjakan oleh beberapa organisasi. Mungkin penting saya sebutkan kayak Pusat Kajian Anti Korupsi (UGM), ada LBH Jogja, ada Aliansi Jurnalis Independen Jogja juga ada Koperasi Ken 8, juga ada Potluck Studio. Nah, kami itu berusaha untuk melakukan amplifikasi juga gitu. Apa yang dibuat Mas Anang persisnya? Pameran poster dan diskusi. Pameran poster dan diskusi bertema? Temanya Stop Pelemahan KPK. Stop Pelemahan KPK. Jadi kalau judul pamerannya itu berani jujur, hebatnya dicoret ganti pecat. Berani jujur pecat. Jadi ada berapa poster-poster yang dipamerkan di Jogja? Total ada 55 Mas. Sudah dibuka ya? Sudah semalam. Sudah semalam dibuka. Kenapa? Kemudian dari sebagai seniman kemudian juga tertarik cawe-cawe ngurusin KPK, toh KPK sekarang udah dipimpin oleh Komjen Firly Bahuri gitu? Itu pelemahan KPK atau konteks korupsi itu kan seharusnya itu menjadi penyakit kita bersama ya. Bukan hanya seniman harusnya. Bahkan semua pihak gitu. Karena kalau yang namanya korupsi itu pasti akan mencederai semua pihak gitu. Jadi kalaupun kebetulan saya menjadi seniman, nah dari sini kemudian saya mencoba mengajak beberapa organisasi untuk ikut membicarakan itu dan menjahit suara-suara yang kemungkinan penting untuk didengar gitu. Pesan apa Mas Anang yang mau disampaikan dengan pameran poster dan seni di Gentan di Yogyakarta?
Kalau pesannya jelas ya, karena semua orang yang terlibat itu kan pasti memiliki perspektif sendiri-sendiri. Oke. Cuman dalam hal ini kami ingin publik tahu bahwa pemerintah tahu bahwa publik itu menyatakan hal seperti ini gitu. Dan mungkin ini akan didapat juga di dalam inisiatif lain gitu. Tidak hanya yang dari pameran poster, mungkin juga Mas Dandi sebagai produser film atau yang lain gitu. Anda yakin bahwa pameran poster ini bisa menyelamatkan KPK dari kematiannya? Keyakinan saya bukan untuk itu sih, karena kalau pemerintah nggak mau dengar ya sudah, karena memang habit gitu. Cuman literasi pada publik itu penting, gitu. Bahwa ini ada sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Gitu. Termasuk nanti akan muter nonton bareng filmnya Mas Dandi? Ya, itu kan inisiatif harusnya kan memang berjejaring kan, Mas. Berjejaring ya? Ya, satu sama lain saling mendukung, teman bikin apa kita putar gitu. Dan sekarang udah minta file filmnya ke Mas Dandi? Sudah. Kalau di Jakarta Dandi akan yang sudah minta berapa kelompok masyarakat? Seluruh Indonesia mulai per hari ini sudah 3 hari dibuka sekitar 320-an. 320-an nonton bareng film Endgame? Ya. Setelah ini, apalagi yang akan dilakukan oleh Mas Dandi dan Mas Anang untuk menyelamatkan KPK? Mas Dandi dulu. Ya mudah-mudahan Kompas TV juga berani muter di Endgame nanti. Oke, Kompas TV berani muter. Selain Kompas TV muter, apa yang dilakukan? Lebih luas daripada nobar kan Mas ya. Oke, Mas Anang, jadi apa langkah selanjutnya seandainya bahwa pameran poster ini kemudian juga tidak punya dampak apa-apa? Ya, ini tuh sebenarnya langkah kecil ya Mas, yang harusnya ini dilakukan bersama-sama gitu, sehingga respon-respon yang lain tuh memang diharapkan muncul dari sini. Tidak hanya sebatas pameran, barangkali habis ini ada di Jakarta bikin apa, teman-teman mengundang siapa gitu. Termasuk salah satunya ya Kompas TV ini harusnya ikut mengamplifikasi hal tersebut. Iya, ini sudah diamplifikasi sekarang kan? Iya, yang seperti ini. Oke, Bung Dandi dan Mas Anang, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Kita akan lanjutkan dengan narasumber yang lain setelah jeda berikut ini.